Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Sebagai hamba Allah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan lahir dan batin kepada kita semua. Baiklah, di sini perkenankanlah saya untuk menyampaikan ceramah singkat saya yang berjudul kesabaran. Melatih kesabaran memang berat dan terkadang pahit, namun buahnya sangatlah manis. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 153 yang berbunyi, Ya ayyuhallazina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah selalu bersama dengan orang-orang yang sabar. Apa yang lebih indah, apa yang lebih manis dari kebersamaan bersama Allah Subhanahu wa taala? Bahkan dalam surat Al-Imran ayat 146 Allah berfirman, Wallahu yuhibbus sabirin, yang artinya, dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Bukankah sungguh manis jika kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Arti sabar. Sebenarnya arti sabar itu sendiri apa? Sabar berasal dari kata bahasa Arab yang berasal dari kata sobaro yasbiru, yang artinya menahan. Dan secara istilah, sabar artinya menahan diri dari segala macam bentuk kesulitan atau segala sesuatu yang tidak kita sukai atau yang kita benci. Tidak mudah untuk sabar, namun untuk mencapai tingkatan itu tidaklah mudah. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 45 yang berbunyi, Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratu illa alal khashiin, yang artinya, dan wahai orang-orang yang beriman, dan mohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sabar dan sholat. Dan sholat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Mengapa berat? Karena bagaimana arti bahasanya sendiri, bersabar berarti yaitu kita menahan diri dari segala sesuatu yang tidak kita sukai, entah itu kita terkena masalah, terkena bencana, kena mara bahaya, dan sebagainya. Oleh karena itu, kita harus bersabar dalam menghadapi apapun itu. Jenis kesabaran. Jika kita berkaca dari kisah Nabi Yusuf dalam Al-Quran, setidaknya ada 3 jenis kesabaran yang dapat kita asah. Yang pertama yaitu sabar menahan amarah, melawan hawa nafsu, dan menghadapi cobaan. Bentuk kesabaran yang pertama adalah sabar dalam menahan amarah. Saat Nabi Yakub menerima kabar bahwa Nabi Yusuf dimakan oleh serigala, yang ia katakan adalah fasabrun jamil. Hal ini terekam dalam surat Yusuf ayat 189 yang artinya, dan mereka datang membawa baju gamisnya yang berlumuran darah palsu. Dia Yakub berkata, sebenarnya hanya dirimu sajalah yang memandang baik buruk urusan itu. Maka hanya bersabar itulah yang terbaik bagiku. Dan kepada Allah sajalah mohon pertolong terhadap apa yang kamu ceritakan. Kesabaran menahan amarah juga ditunjukkan oleh Nabi Yusuf di penghujung kisah Nabi Yusuf, saat Nabi Yusuf telah menjadi orang besar dan para saudaranya terdahulu kini meminta maaf kepadanya. Beliau tidak memarahi atau mencaci maki. Justru beliau berkata, sebagaimana terekam dalam Al-Quran yang artinya, dia Yusuf berkata, pada hari ini tidak ada cercaan terhadap kamu. Mudah-mudahan Allah mengampuni kamu. Dan Dia Maha Penyayang di antara para penyayang. Tentu tidak mudah dan tidak ringan dalam menahan amarah. Oleh sebab itu, Allah sangat mencintai orang-orang yang sabar. Sabar melawan godaan hawa nafsu. Yang kedua,
kita harus sabar melawan godaan hawa nafsu. Ketika Nabi Yusuf beranjak dewasa, ia sempat digoda oleh seorang wanita untuk melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sikap beliau? Beliau berlindung kepada Allah dan berlari menjauhi godaan itu. Dalam surat Yusuf ayat 23, Allah menceritakan kisah ini, yang artinya, dan perempuan dia, Yusuf, tinggal di rumahnya, menggoda dirinya. Dan dia menutup pintu-pintu, lalu berkata, "Marilah mendekat kepadaku." Dan Yusuf berkata, "Aku berlindung kepada Allah, sungguh Tuanku telah memperlakukan aku dengan baik." Sesungguhnya, orang yang zalim itu tidak akan beruntung. Sabar menghadapi cobaan. Yang ketiga, kita juga harus sabar dalam menghadapi musibah. Dalam surat Yusuf, Allah mengisahkan bagaimana sang raja bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus. 7 tangkai gandum yang hijau dan 7 tangkai lainnya yang kering. Nabi Yusuf mentakwilkan mimpi itu sebagaimana berikut. Dia, Yusuf, berkata, "Agar kamu bercocok tanam selama 7 tahun berturut-turut sebagaimana biasa. Kemudian, apa yang kamu tuai, hendaklah kamu biarkan di tangkainya, kecuali sedikit untuk kamu makan. Kemudian, setelah itu, akan datang 7 tahun yang sangat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk kamu menghadapinya, kecuali sedikit apa atau bibit gandum yang kamu simpan. Setelah itu, akan datang tahun di mana manusia akan diberi hujan dengan cukup, dan pada masa itu mereka memeras anggur." Quran surat Yusuf ayat 47-49. Dan kita lihat bahwa dengan kesabaran mereka akhirnya bisa melewati cobaan berupa masa-masa yang sulit. Dan 7 tahun yang sulit itu saat dilewati dengan kesabaran akhirnya membuahkan tahun yang manis. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.